Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi hari ini kita lanjut kembali mata kuliah pengantar ilmu statistika. Nah, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang teknik pengumpulan data yang diantaranya itu ada interview atau wawancara, pemberian kuesioner atau angket, terus ada juga studi pustaka, kemudian pengambilan data yang melalui laboratorium atau pengamatan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu materi tentang teknik penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke. Sekarang mari sama-sama kita mengamati yang sedang ditampilkan di slide berikut ini. Nah, yang sedang ditampilkan ini adalah salah satu data yang saya ambil dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Jadi kita flashback kembali ya tentang ilmu statistika. Karena pentingnya ilmu statistika ini di segala bidang, bahkan dalam sistem kenegaraan kita di Indonesia ada satu badan tersendiri yang menaungi masalah-masalah tentang perstatistikan nasional. Karena dalam mengambil kebijakan atau keputusan di berbagai sektor, pasti pemerintah harus berdasarkan pada data. Nah, ilmu yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data itu adalah ilmu statistika. Oke, langsung kita kembali lagi ya bahas tentang yang ditampilkan di slide sekarang ini. Ini adalah data persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah di Provinsi Gorontalo tahun 2016. Nah, coba adik-adik mahasiswa amati bagaimana data ini ditampilkan. Jadi ingat ya, ini adalah data untuk skala provinsi dan bisa diringkas dengan singkat melalui tabel seperti ini. Jadi tabel seperti ini lah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi dalam mengolah data seringkali kita dipertemukan atau mengharuskan kita mengolah data dalam jumlah yang banyak. Dan untuk memudahkan dalam menampilkan data tersebut, salah satunya kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Di sini bisa dilihat untuk jumlah sampel yang sangat besar untuk skala provinsi, datanya bisa diringkas menjadi seperti ini. Nah, ini akan kita pelajari atau yang akan kita bahas hari ini. Insyaallah setelah pembahasan materi ini, kalian semua dapat memiliki kemampuan untuk menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam cara menampilkan data atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita bahas dulu tentang bentuk data dari teknik penyajiannya. Nah, dalam statistika, data itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya data tunggal dan ada yang namanya dengan data kelompok. Nah, sekarang kita membahas dulu tentang data tunggal. Oke, jadi data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, jadi data tunggal ini frekuensinya dihitung secara tunggal dan biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Nah, supaya lebih bisa kalian mengerti tentang data tunggal ini saya coba sajikan data berat badan dalam satuan kilogram ya, pasien balita di salah satu puskesmas pada tanggal 14 Februari 2018. Nah, ini adalah datanya ditampilkan dalam bentuk satu persatu seperti ini. Jadi ini adalah data tunggal dari berapa balita ya? 20 balita. Nah, ditampilkan seperti ini. Ini namanya data tunggal. Oke, next. Kita setelah berdata tunggal, kita bahas tentang data kelompok. Jadi data kelompok itu adalah data yang telah digolongkan dalam tabel distribusi
frekuensi. Nah, data kelompok ini biasanya disajikan dalam tabel yang terdiri dari beberapa kelas interval. Yang dimaksud dengan kelas interval di sini adalah suatu bagian atau elemen dari tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang waktu tertentu. Nah, ini saya tampilkan salah satu contoh data kelompok atau data yang sudah ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, ini adalah data yang sama dengan data tunggal yang tadi, hanya saja data ini sudah kita olah untuk disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang bisa dilihat jika ditampilkan dalam bentuk seperti ini, kira-kira apa saja kelebihannya dibandingkan dengan jika data tersebut ditampilkan secara tunggal seperti slide sebelumnya tadi. Tentunya kita akan lebih mudah ya dalam mengambil informasi dari data dibandingkan dengan data yang ditampilkan tadi. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah berat badan maksimal dari balita yang ada pada puskesmas pada tanggal 14 Februari itu berapa, kita tinggal lihat saja di tabelnya. Nilai terbesarnya di sini ada 24 kg. Oke, kemudian lebih lanjut mengenai tabel distribusi frekuensi ini kita akan bahas pada unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh data tunggal ya. Ini adalah daftar nilai ujian mata kuliah statistika. Bisa kita lihat dengan jumlah data sebanyak ini ditampilkan secara tunggal, akan sulit bagi kita untuk bisa secara cepat mengambil informasi dari data yang ditampilkan. Misalkan kita ditanyakan berapa sih nilai yang paling tinggi dari daftar nilai ujian mata kuliah statistik yang ditampilkan, ini kita akan memerlukan waktu untuk mencarinya, kan? Begitupun jika ditanyakan data yang paling rendah atau data yang frekuensinya paling banyak muncul dan lain sebagainya, itu akan lebih sulit untuk kita menemukan informasinya jika data tersebut masih ditampilkan dalam bentuk data tunggal. Nah, misalkan data ini kita sudah olah dan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Bisa dibandingkan data yang ada di sebelah kiri dengan kanan yang masih dalam bentuk data tunggal dan data kelompok. Nah, kalau sudah dalam bentuk data kelompok, kita bisa dengan mudah, misalkan ditanya, kira-kira rentang nilai berapakah yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah statistik, kita bisa lihat saja di tabelnya ini. Kita lihat frekuensi yang paling besar ini adalah 24 pada kelas ini ya. Jadi bisa kita ambil informasi bahwa rentang nilai 71 sampai dengan 80 itu adalah rentang nilai terbanyak yang diperoleh oleh mahasiswa pada ujian mata kuliah statistik dengan frekuensinya itu ada sebanyak 24. Seperti itu ya contoh-contoh kenapa penting atau perlu bagi kita untuk menampilkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, ini saya bawa lagi tabel yang kita tampilkan tadi. Jadi di sini ada dua tujuan dari pengelompokan data yang saya bahas secara garis besar. Yang pertama itu adalah agar ciri-ciri data tersebut dapat segera terlihat. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya, ditanyakan frekuensi yang paling banyak dari nilai ujian statistik, bisa dengan mudah kita peroleh. Begitupun jika ditanyakan nilai yang paling rendah dari tabel distribusi frekuensi ini, bisa kita lihat ya, nilai yang paling rendah ini adalah pada rentang nilai 31 sampai dengan 40 yang ini ya, yang di kelas pertama ini. Dengan frekuensinya adalah 2. Sedangkan kalau ditanyakan nilai yang paling tinggi itu ada pada rentang nilai 91 sampai dengan 100 dan dengan jumlah frekuensinya adalah 12. Seperti itu ya. Ini salah satu tujuan dari pengelompokan data. Nah, kemudian manfaat selanjutnya dari pengelompokan data atau menampilkan data dalam tabel distribusi frekuensi adalah memudahkan kita untuk proses analisis data berikutnya.
Analisis data berikutnya bisa saja kita ingin mencari ukuran tendensi sentral, ukuran letak, atau ukuran penyebaran data, ataupun uji hipotesis selanjutnya itu akan lebih mudah jika data sudah ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, setelah mengetahui manfaat dari penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Dengan memahami bagian-bagian yang ada pada tabel distribusi frekuensi ini akan lebih memudahkan kalian dalam mengubah data tunggal menjadi data kelompok atau data yang ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama bagian dari tabel distribusi frekuensi itu ada yang namanya kelas interval. Jadi kelas interval ini adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kita bisa lihat ya contohnya dari tabel distribusi yang tampil sekarang ini. Ini terdiri atas 7 kelas interval ya. Ini dia kelas intervalnya, ada 7. Ini ya kelas intervalnya dengan rentang nilai 31 sampai 40 untuk kelas pertama, kemudian 41 sampai 50 untuk kelas kedua, dan seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Itu interval nilainya adalah 91 sampai dengan 100. Nah, kemudian bagian kedua dari tabel distribusi frekuensi itu adalah batas kelas. Nah, jadi setiap kelas interval itu memiliki batas kelas, di mana batas kelas ini terbagi menjadi 2, yaitu ada batas kelas atas dan batas kelas bawah. Nah, batas kelas bawah itu adalah nilai terkecil yang ada pada suatu kelas interval. Sedangkan batas kelas atas itu adalah nilai maksimum atau nilai terbesar yang ada pada suatu kelas interval. Oke, contohnya seperti ini. Kita fokus, misalkan sekarang kita fokus di kelas yang keempat ya. Ini ya, kelas yang keempat. Kelas yang keempat ini rentang nilainya adalah 61 sampai dengan 70. Nah, batas bawah kelas keempat ini adalah 61, karena batas bawah itu adalah nilai yang terkecil. Kemudian batas atasnya adalah nilai yang terbesar pada interval tersebut. Jadi batas atas dari kelas yang keempat ini adalah 70. Seperti itu. Lanjut, bagian selanjutnya dari tabel distribusi frekuensi ini adalah tepi kelas. Jadi tiap-tiap kelas juga selain memiliki batas kelas, juga memiliki tepi kelas. Nah, tepi kelas untuk setiap kelas interval ini juga terbagi menjadi 2. Ada tepi atas kelas dan ada yang namanya tepi bawah kelas. Oke, yang pertama untuk tepi bawah itu diperoleh dengan batas bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambahkan dengan ketelitian data. Nah, adapun ketelitian data pada tabel distribusi frekuensi itu tergantung pada nilai yang ada pada kelas intervalnya ya. Jadi jika data adalah bilangan bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Nah, sedangkan jika data adalah bilangan desimal, maka ketelitian data adalah 0,05. Nah, misalkan untuk contoh ini, datanya adalah data yang dalam bentuk bilangan bulat, jadi untuk ketelitian datanya itu adalah 0,5. Nah, misalkan kita fokus lagi di kelas interval yang keempat ini, di sini untuk tepi bawah kelasnya, ini kan batas bawahnya kan 61. Maka tepi bawah kelas untuk kelas interval yang keempat itu adalah 61 dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 60,5. Sedangkan tepi atas kelas untuk kelas interval yang keempat ini adalah batas atas yang kelas keempat ini adalah 70 ditambah dengan ketelitian data ditambah 0,5, jadi hasilnya adalah 70,5. Seperti itu juga dengan yang ada di kelas-kelas interval yang lainnya.
Jadi ketelitian datanya akan sama. Yang beda itu adalah batas bawah dan batas atas untuk masing-masing kelas interval. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas ini dalam statistika dia disimbolkan dengan P. Nah, setiap kelas interval pada tabel distribusi frekuensi itu memiliki panjang kelas yang sama. Ingat ya, memiliki panjang kelas yang sama untuk semua kelas interval. Nah, adapun rumus untuk menentukan panjang kelas itu adalah batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas ditambah dengan 1. Nah, misalkan kita menggunakan kelas keempat lagi ya, yang rentang nilai 61 sampai dengan 70. Ini ya, batas atas kelasnya itu panjang kelasnya itu berarti batas atas 70 dikurangi 61 itu hasilnya adalah 9 ditambah 1 itu hasilnya adalah 10. Jadi panjang kelas untuk kelas tabel distribusi frekuensi ini adalah 10. Kenapa kita cukup menggunakan salah satu kelas interval? Karena setiap kelas interval yang ada pada tabel distribusi frekuensi pasti memiliki panjang kelas yang sama. Begitu juga jika kita cari kelas yang ke-6, kelas yang kedua, pasti akan menghasilkan panjang kelas yang sama, yaitu 10. Oke, lanjut. Nah, ini adalah unsur yang terakhir dari tabel distribusi frekuensi, dinamakan dengan titik tengah kelas atau disimbolkan dengan XI, di mana I adalah menunjukkan titik tengah kelas yang keberapa. Jadi misalkan titik tengah kelas yang keempat berarti disimbolkan dengan X4. Nah, adapun rumus untuk menentukan titik tengah kelas itu adalah batas atas kelas ditambah dengan batas bawah kelas dibagi 2. Jadi misalkan untuk X4 ini berarti titik tengah untuk kelas interval yang keempat. Itu titik tengahnya adalah 70 ditambah dengan 61 dibagi 2. Itu adalah titik tengah dari kelas interval yang keempat. Rumusnya sama ya untuk setiap kelas interval yang lainnya. Oke, jadi ini adalah unsur-unsur yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Jadi totalnya ini ada 5 unsur ya, mulai dari kelas interval, kemudian batas kelas, lalu ada tepi kelas, panjang kelas, dan yang terakhir adalah titik tengah kelas. Itu adalah unsur-unsur yang harus ada pada sebuah tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu contoh kasus. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang dari kasus ini, adik-adik mahasiswa, kita coba sama-sama membuat tabel distribusi frekuensi dari kasus yang ditampilkan berikut ini. Oke, kita baca ya kasusnya. Oke, di sini Polsek Kota Gorontalo mensosialisasikan rencana penerimaan anggota Polri tahun 2022 di SMA Negeri 3 Gorontalo. Nah, pada kegiatan itu, personel Polsek menyampaikan persyaratan umum untuk menjadi anggota Polri, seperti tinggi badan, berat badan, syarat administrasi, batas umur, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah data tinggi badan siswa yang telah diukur oleh personil Polsek Kota Gorontalo. Jadi data yang ditampilkan ini adalah data tinggi badan ya, yang sudah diukur. Ini datanya masih ditampilkan secara data tunggal, belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi di sini kita akan saya akan bagi kalian dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang untuk mengubah data ini menjadi data yang ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, hasil dari
pengolahan data kalian nanti akan dipresentasikan secara berkelompok. Oke, ini ada perintahnya. Jadi sajikan data hasil pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh personel Polsek Kota Gorontalo ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke ya, itu tugas proyek kalian untuk materi kali ini. Adapun penjelasan mengenai cara penyajian pengolahan data menjadi tabel distribusi frekuensi itu bisa kalian kaji dari berbagai literatur yang ada. Nah, salah satunya juga saya sudah cantumkan dalam kolom deskriptif dari link YouTube ini. Silakan bisa kalian akses. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.